Kisah Rasulullah SAW mencium tangan seorang tukang batu. Diriwayatkan pada saat itu Rasulullah SAW baru tiba dari Tabuk, peperangan dengan bangsa Romawi yang kerap menebar ancaman pada kaum muslimin. Banyak sahabat yang ikut serta Nabi dalam peperangan ini. Tidak ada yang tertinggal kecuali orang-orang yang berhalangan dan uzur. Saat mendekati kota Madinah, di salah satu sudut jalan, Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang tukang batu. Ketika itu Rasulullah melihat tangan buruh tukang batu tersebut melepuh. Kulitnya merah kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Sang manusia agung itu pun bertanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" Kata Nabi. Si tukang batu menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari, dan belahan batu itu saya jual ke pasar, lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar." Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia, tetapi orang yang paling mulia tersebut begitu melihat tangan si tukang batu yang kasar mencari nafkah yang halal, Rasul pun menggenggam tangannya itu dan mencium seraya bersabda, "Hazidi yadun la tamassa narun abada," yang artinya, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Catatan: Rasulullah SAW tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin kabilah, raja, atau siapapun. Sejarah mencatat hanya putrinya Fatimah Az-Zahra dan tukang batu itulah yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Padahal tangan tukang batu yang dicium oleh Rasulullah SAW justru tangan yang telapaknya melepuh dan kasar, kapalan karena membelah batu dan karena kerja kerasnya. Cerita lainnya, suatu ketika seseorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah SAW. Orang itu dikenal sebagai pekerja yang giat dan tangkas. Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti dilakukan orang itu dapat digolongkan jihad di tangan Allah fisabilillah, maka alangkah baiknya." Mendengar itu Rasulullah pun menjawab, "Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak minta-minta, maka itu fisabilillah." Catatan: orang-orang yang pasif dan malas bekerja sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya, yang lebih jauh mengakibatkan kehidupannya menjadi mundur. Rasulullah SAW sesungguhnya amat prihatin terhadap para pemalas. Al-Quran berkata, "Maka apabila telah dilaksanakan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung, dan Allah menjanjikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi ini." Surat An-Nur 19-20. Hadis Nabi, siapa saja pada malam hari bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal, malam itu ia diampuni. Riwayat Ibnu As-Sakir dari Anas. Siapa saja pada sore hari bersusah payah dalam bekerja, maka sore itu ia diampuni. Riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas. Tidak ada yang lebih baik bagi seseorang yang makan sesuatu makanan selain makanan dari hasil usahanya. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud selalu makan dan dari hasil usahanya. Riwayat Bukhari. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan salat. Maka para malaikat sahabat pun bertanya, "Apakah yang dapat menghapusnya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bersusah payah dalam mencari nafkah." Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla.
Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.